Alam tara ilal ladina, tidaklah kamu melihat kepada orang-orang yang utu nasiban, mereka diberi bagian minal kitab, dari kitab Taurat, yud'auna ila kitabillah, mereka diseru yud'auna untuk berpegang ila kitabillah, kepada kitab Taurat, kitab Allah, liyahkuma bainahum, untuk dia memutuskan hukum ataupun perkara di bainahum, di antara mereka. Summa, kemudian yatawalla, berpaling dari kebenaran, fariqum minhum, segolongan dari mereka, wahum mu'ridun, dan mereka orang-orang yang berpaling dari hukum-hukum Allah. Mu'ridun. Tidaklah engkau memerhatikan orang-orang yang telah diberi kitab Taurat, mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran itu. Tidak tahukah kamu, Muhammad, tentang orang-orang yang diberi nasib berupa kitab suci dan pengetahuan, lalu diajak berpegang teguh kepada Al-Quran untuk membedakan antara yang benar dengan yang palsu, atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian tidak bersegera menyambut ajakan itu, bahkan sekelompok mereka menolak, ya, dan berpaling dari ajaran itu. Zalika bi annahum qalu, demikian itu karena sungguh mereka qalu, berkata, lan tamassanan nar, tidak akan menyentuh kami api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari, terhitung 7 hari. Wa gharrahum fi dinihim, wa gharrahum, dan mereka terperdaya, fi dinihim, di dalam agama mereka, makanu yaftarun, oleh apa yang kanu, mereka telah yaftarun, mereka dustakan, ya. Hal itu karena apa? Karena mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ya, Ibnu Abbas mengatakan apa? Bahwa suatu hari Rasulullah mendatangi orang-orang Yahudi dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Naim bin Amr dan Haris bin Zaid lalu bertanya kepada Rasul, apa agamamu, hai Muhammad? Rasulullah menjawab apa? Aku mengikuti agama Ibrahim. Mereka berkata, Ibrahim itu penganut agama Yahudi. Jika begitu, mari kita buktikan di dalam isi Taurat. Lanjut Rasulullah. Namun mereka enggan. Kemudian turunlah kedua ayat ini. Ya, yaitu ayat yang pertama tadi, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi kitab Taurat, mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan suatu perkara, kemudian mereka berpaling. Hal itu karena apa? Karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Nah, maka ini adalah sebab turunnya ayat. Jadi orang-orang Yahudi itu yang berpaling itu memang telah tertipu oleh anggapan dan angan-angan kosong mereka. Mereka misalnya menganggap bahwa mereka hanya akan disiksa api neraka beberapa hari saja. Anggapan dan angan-angan kosong itu dilatar belakangi oleh kesombongan dan kebohongan mereka yang terus-menerus dalam sikap beragama mereka. Ya, sebab mereka berpaling dari kebenaran, berani menentang Allah dan meremehkan agamanya. Ini adalah karena perkataan mereka yang disebutkan tadi. Fakaifa idza jama'nahum, fakaifa, maka bagaimana keadaan mereka idza, jika jama'nahum, kami kumpulkan mereka, liyaumin la raiba fihi, pada hari tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari kiamat. Wa wufiyat kullu nafsin, dan ditunaikanlah balasan tiap-tiap nafas, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri, maka sabat dari apa yang dia lakukan, amal baik atau amal buruk. Wa hum la yuzlamun, ya, dan mereka tidak dizolimi, ya. Dengan balasan itu mereka tidak dizolimi, tidak dikurangi atau ditambah. Bagaimana
jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang serupa sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa untuk menegaskan keadaan kaum Yahudi yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, bahkan pada zaman dahulu mereka berani membunuh para nabi dan ulama, pada hari kiamat kelak maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, dan mereka tidak dizalimin. Ya. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah Muhammad, Allahumma, wahai Allah, malikal mulki, raja pemilik semua kerajaan atau kekuasaan, tu'til mulka, engkau memberi al-mulka, kerajaan atau kekuasaan, man tasya, ya, pada orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka, dan engkau mencabut al-mulka, kerajaan kekuasaan, mimman tasya, dari orang yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasya, tu'izzu, dan engkau muliakan man tasya, orang yang engkau kehendaki, wa tuzillu, dan engkau hinakan man tasya, pada orang yang engkau kehendaki, biyadikal khair, di tangan engkau segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Ya, di tangan engkau lah segala kebajikan, biyadikal khair, sungguh engkau, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Qatadah berkata apa? Suatu ketika Rasulullah memohon kepada Allah agar Raja Romawi dan Persia menjadi penganut agama Islam. Ya, oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Ini sebab turunnya ayat. Katakanlah Muhammad, Allah itu pemilik kekuasaan. Engkau diberi kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dicabut kepada siapa yang dikehendaki, dimuliakan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini ketika Rasul memohon kepada Allah agar Raja Romawi dan Persia menjadi penganut agama Islam. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam ke dalam siang, wa tulijul nahar fil lail, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau keluarkan yang hidup, ya, minal mayyit, dari yang mati, wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup, wa tarzuqu man tasya, dan engkau beri rizki man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Ya. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Jadi sebagian mufasir itu memberikan misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur dan telur dari ayam. Itu hanya permisalan aja itu. Sebagian mufasir membuat permisalan seperti itu. Ini merupakan hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat. Engkau memasukkan sebagian waktu malam ke dalam waktu siang, yang membuat siang menjadi lebih panjang, dan memasukkan sebagian waktu siang ke dalam waktu malam, yang membuat malam menjadi lebih panjang. Engkau mendatangkan sesuatu yang memiliki sifat hidup dari sesuatu yang tidak memilikinya, mendatangkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Jadi Allah bebas memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendaki, sejalan dengan hukum kemahabijaksanaan. Jadi
siklus kehidupan dan kematian merupakan rahasia dan keajaiban alam. Seperti halnya keluarnya tumbuhan dari biji, munculnya manusia, ya, dari mani, atau keluarnya anak ayam dari telur, ya. Misalnya keluarnya telur dari ayam, ada pula yang mengartikan bahwa pergiliran kekuasaan di antara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya suatu umat adalah menurut hukum Allah. La yattakhidil mu'minuna al-kafirin. La yattakhidil mu'minuna, dan janganlah orang-orang mukmin menjadikan al-kafirin, orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin atau pelindung. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang berbuat demikian, falaisa minallah fi syai'in, maka itu bukan dari Allah, sedikit pun bukan dari Allah. Falaisa minallahi min syai', falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Illa, kecuali bahwa an tattaqu, kalian takut, minhum, dari mereka, tuqah, suatu yang ditakutin. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memberi peringatan kepada kalian, nafsah, dengan dirinya, murka dan siksa Allah. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman, ya. Jangan sampai orang yang beriman menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Jadi barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takutin dari mereka, ya. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi Ibnu Abbas berkata, Hajjaj bin Amr, sekutu para tokoh Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, Ibnu Abi Haqiq, dan Qais bin Zaid telah berhasil menghasut segolongan kaum Ansor agar murtad dari Islam. Ya, mengetahui hal itu, Rifa Abdullah bin Zubair dan Sa'ad bin Hasmah mengingatkan segolongan kaum Ansor itu, ya, jauhilah orang-orang Yahudi itu dan jangan tinggal bersama mereka. Namun orang-orang Ansor itu menolak peringatan tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini, yaitu janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang yang beriman, ya, selain orang yang beriman. Ya, barang siapa yang berbuat demikian, saya tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat, ya, siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang di dalam dada, dalam hati kalian, ya, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, ya, pasti Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawat, wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma, apa yang fis samawati, apa yang di alam semesta di langit, wa ma fil ardh, dan apa yang di dalam bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Katakanlah, wahai Nabi, kalau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati atau kalian tampakkan dalam bentuk perbuatan dan perkataan, niscaya tetap diketahui oleh Allah. Dia mengetahui semua apa yang di langit dan di bumi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dulu-dulu